sekarang apa perkembangan teknologi hubungannya dengan pelayanan ya? Apa perkembangan teknologi? Yang pertama Amang Inang sekarang ini sudah masuk kepada era industri 4.0. 4.0 ya. Kemudian juga yang kedua sudah masuk sekarang namanya hubungan manusia 5.0. Super Smart Society. Coba salaman. Ale dong. Saunari. Asal madapok database. Termasuk HP ni ruas. Nakso berkunjung tujabuna. Boydo dihubungi via WA. Dan adong alasan. Dan boy berkomunikasi. Dan adong alasan. Karena teknologi adalah berkat. Hanya kembali pada orangnya ya. Bagi saya pribadi teknologi itu berkat. Coba bisikkan dulu. Ale dongan. Bereng jo Facebook ni. Bereng jo Facebook ni. TikTok ni. Adong do keluhan di si. Molo adong. Hapo si hato. Si tua do hoa. Sampai ke situ pun harus kita perhatikan. Sebagai parhalado mana ya? Oh, tidak mudah, tapi bisa bersama Tuhan ya. Asal jangan mengandalkan pikiran sendiri. Enggak mampu kita melakukan, tapi percayalah, Amang Inang dimampukan. Inang na learning, Amang na learning, mantap lah ya. Siap gerak bersama Tuhan gitu ya. Sambil dijaga karakter. Sudah masuk tadi kan? Jaga nasa kuliah Amang dah. Kalau dipegang itu dasar luar biasa. Nah kemudian Amang Inang, apa itu VUCA? Sekarang ini eranya tidak jelas. Volatility ya, volatility, uncertainty, complexity, ambigu. Itu fakta. Tapi bagi Tuhan itu ada kepastian. Coba kita katakan, peristiwa masalah yang kita hadapi sama-sama. Peristiwa masalah yang kita hadapi Tidaklah penting. Tetapi respon kita terhadap masalah itu adalah segala-galanya. Coba katakan dari samping, Alea Manginang Pendeta. Sintua. Firman Tuhan jalan. Tetapi penyampaian firman Tuhan stay relevan. Stay relevan. Gunakan teknologi. Itu maksudnya. Jadi perhalado pun harus paham menggunakan teknologi ya. Coba katakan sama-sama. Pendengar sama-sama. Sama-sama. Pendengaran. Coba salaman dulu, salaman. Ada dongan? Betul. Amang Inang Pendeta pengkhotbah. Alaiho sebagai si tua diwekmu sehali-sehali di margape ho parjolo marjamita. Perhatikan, ada 3 kekuatan jemaat menerima firman Tuhan. 1, kekuatannya adalah di pendengaran. Kalau dia kekuatannya pendengaran, monolog satu arah, no problem. Tapi jemaat belum tentu kuat di pendengaran, dia kuat di visual. Maka tolong Amang Inang kalau berkhotbah, tampilkan di situ grafik-grafik dan gambar. Itu baru paham dia firman Tuhan. Kan stereo. Kalau yang Amang ini saya lihat juga betul. Saya perhatikan betul. Saya perhatikan pernah. Amang ini rupanya. Teruskan. Itu namanya stay relevan. Betul. Tapi perhalado juga harus itu. Ada jemaat dia kuat di pendengaran, dijelaskan itu ada problem. Tapi ada bingung. Dia tidak kuat di pendengaran, dia kuat di penglihatan, visual. Maka video-video perlu juga disediakan Amang ya. Sebenarnya Inang Amang 30 menit berkhutbah kalau kita kombinasikan sangat sebentar. Bayangkan jam berapa kita tadi kan? Materinya banyak kan? Nggak bosan. Jadi sebenarnya kalau metodenya kita mainkan dengan bagus, nggak bosan mereka, tapi masuk di bawah sadar. Salaman. Edungan. Alay perhalado. Unak pamate. Potensi diri. Walang mga sahong marjamita. Amang pandita. Inang pandita. Gabi rin bertambak aktualisasi diri. Di kantor juga. Weh, jangan Jelas ya? Jelas, walaupun nasidah pokok berkhotbah, tapi perhalado harus siap berkhotbah. Saya ada jemaat bisa ya.
Walaupun nggak bisa berubah saya karena saya nggak tahu isi-isinya. Karena perlu isi-isi ya. Jelas ya? Oke, pertama tadi apa? Visual, sama-sama visual. Gambar-gambar perlu ya. Bagaimana kita menggambarkan Timur Tengah? Imajinasi kan harus gambar. Kemudian coba tepuk kudanya. Aledongan. Dan dia tusi jemaat. Aku sudah baik contoh. Itu namanya kinestetik. Jadi berkhotbah itu 3. 1, kekuatan auditori. Itulah yang bicara ya. Ada jemaat kita nggak usah dijelaskan gambar, dia paham. Saya termasuk itu. Saya kuat di auditori. Makanya kalau orang nyanyi tahu saya fals suara berapa. Oh iya tahu saya. Karena saya pelatih chord juga. Jadi kasih Tuhan kekuatan di pendengaran. Pendengar. Yang kedua visual. Gambar, ini buat gambar amangnya. Saya sudah perhati, betul saya sudah pernah buka apa ini. Nanti kita berkawan amangnya. Sudah lebih dahulu modernisasi ya. 5.0. Baru namanya kinestetik ya. Nah yang terakhir namanya tolong kalau khotbah usul saya beginilah. Ya misalnya janganlah kita sebutkan jemaat nafas, Natal dan Pasca, janganlah menyindir namanya biar. Jadi khotbah itu jangan nyindir, menyemangati ya. Jelas ya? Betul ya? Kalaupun saya sindir amang itu bahasa halus. Mengingatkan, memang betul kalau kata-kata yang memang menohok nggak boleh dengan apa serius, ditolak kita. Selamat edongan. Hari ini. Jok. Lelucon. Cara amak saud. Menasihati. Wah. Itu sebuah keahlian juga ya. Tapi nggak semua orang bisa karena itu anugerah juga. Salam pagi. Pertanyaan, teknologi itu masalah atau peluang, tantangan? Tantangan. Kalau disebut tantangan berarti ada kesempatan untuk meningkatkan diri ya, itu maksudnya. Bagi orang yang pesimis dianggap itu adalah hambatan. Tidak. Teknologi itu peluang ya. Ubahlah hambatan menjadi apa? Peluang. Adversity quotient namanya. Kecerdasan mengubah masalah menjadi peluang. Amang Inang, coba kita jujur dulu. Selama ini kita melayani sebagai parhalado. Saya sebagai jemaat melayani di seksi. Apakah sebagai keterpilihan atau keterpanggilan? Coba apa? Nanti kita coba cek ya. Keterpilihan atau keterpanggilan? Berarti keterpilihan. Tapi terpaksa pun kalau dia berdoa pada Tuhan, Tuhan akan kasih kekuatan. Mungkin awalnya dulu berat, tapi percayalah, lama-lama engkau menginang. Kalau apalagi sudah pembekalan, lakukan yang terbaik, nanti kita kuat. Bahkan kita menikmati pelayanan itu. Orang yang sudah hidup dalam kasih, bukan uang pertimbangannya, tapi aku berdampak kepada jemaat yang disebut dengan signifikan. Amin. Ya. Angkat tangan learning. Ale dengan learning. Terus berjuang Anda. Berjuang Anda. Upahmu adalah surga. Mulai sonari. Praktek. Amang twistri. Labok. Inak tuamang. Labok. Termasuk dana. Jelas ya? Jelas amang ya? Akan lewat maya. Yang lalu biarlah. Alah huberet wajahmu memang cocok di situ huberet. Betul ya? Siapina buhimuna. Amin ya. Benar ya. Benar. Dasar pilih kawinan kan? Ya mangga. Ya. Saya dia. Ya mangga. Siapa lagi nih? Ya mangga. Selama Mas senyum terus. Iya. Wah, udah ya. Bere mendukung. Ya mangga. Apalagi pembekalan kita kan? Ya mangga. Ya, kami ke Indonesia kan? Jelas ya? Di situ tadi. Ceste kan siap disumbangkan. Pertanyaan ya oke lah ya. Tepuk tangan untuk perhalado ceste ya. Yang lalu adalah Amang Inang boleh kita cek. Kalau kita terpilih 2, 1. Pernah nggak Amang Inang merasa beban melayani? Iya, awal-awalnya semangat, lama-lama patah semangat. Nggak boleh lagi tuh ya.
Kalau Tuhan sudah memilih, siap gerak. Tadi ada 10 ya karakter ya. Yang kedua, kalau dimaknai sebagai hobi berhalado itu juga belum panggilan. Kenapa? Orang yang punya hobi, apa yang disuka dilakukan. Kalau nggak suka dia nggak mau. Kita sepakat hari ini adalah berhalado adalah panggilannya. 1. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa? Meningkatkan kualitas dirinya. Amanginang, saya belajar terus untuk apa? Bukan lagi untuk saya, tapi saya diundang. Saya harus melayani dengan kualitas yang baik. Tidak pas-pasan ya. Jadi yang berkata, saya diubah. Kan itu kan, pola pikir kan. Yang ketiga adalah, dia sudah panggilan. Kenapa? Dia kapan saja, di mana saja, mau di bus, mau di pesta, mau di pasar, menghadirkan kebaikan Allah. Itu namanya panggilan yang sejati. Tidak diatur-atur lagi ya. Jadi hari ini, dalam pembekalan ini, katakan, berhalado adalah panggilan Tuhan sama. Berhalado adalah panggilan Tuhan. Totalitas ya. Yang lalu biarlah berlalu. Amanginang, coba evaluasi diri. Ada 4 kuadran berhalado. 1 yang terbaik. Tinggi kompetensi, tinggi karakter. Dia kuasai aturan peraturan, tetapi juga perangannya, perilakunya seperti berkarakter Kristus penuh kasih. Dak ya songgak-songgak di konsistorium. Panhohom dong. Alay mo lumakatai, diem semua orang. Kenapa? Dia bicara kekuatan roh. Dan Ramos tuna selinggan. Ramos tuna linggan. Kata-katanya berbobot. Kenapa? Karena dia adalah hidup dalam kasih Kristus. Yang kedua adalah dia kuasai aturan peraturan. Termasuk juga amanginan perhalado, tolong dikuasai aturan peraturan. Misalnya tentang komposisi pengurus. Berapa dari sintua, berapa dari jemaat kan, itu kan ada semua kan? Itu kenapa menanya? Kemudian juga amanginang ngaduk SOP internal. Ngadong? Tolong amanginang tahun 2000 di Rapahuria nanti tolong sudah ada SOP. Kenapa? Kalau tidak ada SOP internal, nanti suka-suka orang menafsirkan penggunaan uang. Hati-hati aja. Saya kan pernah mengalami itu tahun 2000 sebelum berat. Kadang, maaf ya, nggak apa-apa ya kita berdoa lah. Dulu sebelum ada aturan di gereja kita, kadang-kadang dari durung-durung itu diambil ucap, beli dulu rokok dari sini diambil. Ada itu. Nggak boleh ya. Cok ya. Ya, bukan cok yang itu. Hati-hati, tolong sepakat dulu sama pendeta ya dengan inang ya baik itu di resort pelajaran, tolong ada SOP, mudah kita mengelolanya. Kalau tidak ada nanti bisa masalah. Misalnya berapa persen dipegang oleh bendahara uang, bisa S10-nya kan? Harus bisa. Bisa, ini banyak toko-toko di sini kan? Memikirkan SOP, harus jelas. Salaman-salaman, ayo dongan. Kalau sering ribut, waktu rapat keuangan, saya pastikan belum ada SOP-nya. Iya, pasti itu. Salaman-salaman dulu, ayo dongan. Di pembekalan non, Butiba. Unang lumiling magkatay heping daripada sermon. Jangan lebih tertarik membicarakan uang di gereja daripada penguatan spiritualitas. Transformasi ya. Usul saya Amang tahun 2026 sudah ada SOP Reformanda ya. Sepakat ya? Sepakat ya? Mudah kok membuat itu ya. Acuannya aturan peraturan. Diterjemahkan ya. Oke, yang kedua adalah tinggi kompetensi, rendah karakter. Cirinya adalah dia menguasai aturan peraturan HKBP, tetapi begitu nggak cocok dengan pikirannya dia marah. Salaman dulu, salaman. Salaman dulu, ale dongan. Nomor 1 dohokan. Tinggi kompetensi, tinggi karakter. Bukan tinggi kompetensi, rendah karakter. Idealnya perhalado harus linear. Makin lama dia perhalado, semakin tinggi kompetensi dan juga semakin tinggi karakternya. Itu yang benar. Coba bisikkan dulu, ada dong. Bisikkan dulu, ada dong. Allah Nabi Homadabu, di sermon, apalagi kata hehe. Jadi mulai minggu depan damai sejahtera ya. Hari apa kita sermon? Selasa ya. Jadi energi di ruang konsistorian Selasa sudah berubah ya.
Amin. Begitu datang salaman kiri kanan, aledongan. Salaman dulu, parahkan dulu, aledongan. Salaman, aledongan. Mulai Selasa. Isa na terlebat. Ikut kaliling mana majalangi. Aledongan. Ampuniaw. Nalupa daw pembekalannya. Positif semua kata-katanya ya, jangan menghakimi ya. Jelas ya? Jangan menghakimi, buat canda ya, supaya dia juga senang ya. Karena seorang serius sampaikan dengan serius akan menjadi besar. Yang ketiga adalah rendah kompetensi, rendah kompetensi, tinggi karakter. Belum tahu dia aturan gereja, tapi rajin sekali ikut sermon. Di depan juga nunggu jemaat tanpa disuruh nunggu itu. Biasanya ini yang learning. Oh iya, biasanya yang learning ini. Iya, bukan baik. Enggak, sekarang berkata positif, yakin baik. Karena dia rekrutmennya sudah bagus. Ya, amin ya. Amin ya. Akan ada bu do nang aku beres yang begini ya. Amangap beda. Kata-kata itu amin kan ya? Jelas ya? Harus berubah ingat sebelum perhalado dan setelah perhalado harus berubah supaya jadi berkat kan? Jadi yang ketiga adalah rendah kompetensi, tinggi karakter. Biasa to learning nerejiran bagi yang perlu dijulu. Dilantik dan mulai dijulu. Selamat. Ayo dengan. Tolong. Di SOP. Tahun 2026. Daktor na learning B. Pagjaga di Jolo. Na senior P. Ang nomor ketiga dia. Hati-hati, tanpa sadar kita degrade seperti itu. Jangan ya. Coba tulis dulu. Perbedaan, baguslah, bagus. Saya setuju. Oke, tulis. Senior dalam artian lama perhalado dan senior dalam artian spiritual. Amanginang ciri orang yang senior dalam artian lama, biasanya hal-hal yang teknis dia nggak mau lagi. Karena dia merasa senior. Akahu na posoy mabayna kan? Oh iya, hati-hati. Itu rasional. Kami lang dan dibotohoy. Iya. Bisa kalimat itu, bisa kalimat itu. Jadi kalimat itu tolong jangan keluar lagi di Reformanda ya. Jangan. Hargai semua dapat orang. Ini sederhana. Tapi itu menjadi masalah. Salam. Ayo dongan. Dari Desuriade ya. Ini pembekalan suaminya, bukan apa. Saya nggak marah, nggak mungkin marah saya kan. Untuk sendiri, bukan. Saya nggak rekayasa itu. Karena saya pun nggak mau seperti itu. Mungkin suatu ketika saya juga seperti itu harus berubah ya. Apa bedanya senior lama dan ngolo beibana maju hal-hal teknis kecuali maragenda. Anggonasi ndak pololo be contoh dan ngolo be dijulu kan. Padahal sebenarnya menurut Tuhan nggak ada senior junior. Yang kedua tulis senior spiritual. Semakin lama perhalado, dia semakin rendah hati dan dia semakin mengerti yang junior. Bukan junior yang mengerti dia, tapi dia mengerti junior. Tauladan dia. Molo salah memang katai junior dan didemotivasi. Dan merasa pamalo-malohon dodak suni merasa mana? Siajara dona poson. Begitu cara pandangnya. Itu spiritual ya. Itulah orang-orang yang itu namanya senior rasional, spiritual. Jadi selalu kita mengayomi dan selalu paham ya. Coba tepuk pundaknya. Ada dongan. Perenungan mau diubah. Alana. Tanpa husadari. Olo dah merasa senior. Dan olo meduru. Dan olo mengituk kebe. Bagian dari pelayanan itu. Tidak ada dikotomi ya, jelas ya. Nggak ada masalah. Yang lalu biarlah. Jadi yang menginam kesimpulan kita adalah tolong kita kasar ya. Coba katakan K1 sama-sama.
tinggi kompetensi, tinggi karakter. Semakin lama berhalado, semakin menyangkal diri, membuat Tuhan tersenyum. Salaman dengan kencang, sepakat. Ini doang. Belum ada bau. Ayo solehon. Alai. Unang dengan cara muru. Tersinggung dawan non. Kenapa si toko? Kalau kita benar, sampaikan dengan damai sejahtera ya, bukan dengan marah. Jelas ya? Yang lalu biarlah berlalu. Terus ada doang. Yang lalu biarlah berlalu ya. Yang lalu biarlah berlalu. Ada doang. Kita ulang kembali. Ada 4 level jemaat. Coba kita baca bersama-sama. Survive. Hidup serba berkekurangan. Ada itu jemaat kita. Tolong yang seperti ini, amangin yang tua diperhatikan. Siapa jemaat di mana itu? Perlu diakonia karitatif ke sini. Jelas ya? Level survive, mungkin ada pemulung kan, tapi itu mulia depan Tuhan. Imannya ditingkatkan, etos kerja ditingkatkan kan, bukan? Sebab tidak ada jemaat yang miskin, yang ada yang malas berdoa dan kerja keras. Tugas kita juga itu ya. Tapi tolong kita jangan mencatur, tapi orang sana kata-kata kita kan. Ada dengan mencatur pun bagian dari malas itu. Siapa yang mencatur? Coba kata, ayo dengan. Ada dengan. Mencatur dalam teologi ya. Itu membuang waktu. Wasting time, mengasah otak tapi membunuh. Yang kedua, dia level secure. Dia sudah bisa anaknya sekolah gitu ya. Yang ketiga adalah level sukses. Mau ke Australia pun pergi, mau ke Bali pun pergi, mau ke hotel ini pun pergi, siap dia, siap gerak. Tetapi orang pintar belum tentu signifikan. Orang kaya belum tentu signifikan. Jadi hari ini perhalado harus signifikan. Jangan lihat berapa kantungmu, tapi apa yang kau lakukan nanya. Dangadong hepengmu tikim, dangadong tikim eden, dangadong tikim dangadong ide minimal unang makatay jol manakareju. Salamat. Ayo dongan. Molo rajid dongammu. Unang sikiroham. Tapi holo nas olo. Yang lalu biarlah. Tes dulu. Lulus enggak tahun yang lalu? Okumene inklusif. Jelas ya? Okumene inklusif dasarnya adalah Matius 5 ayat 45. Matahari Tuhan memberikan kepada semua orang tanpa kecuali. Bisikan dulu. Ada dongan. Usungku majoho. Olo adong ruas. Masih dangolon. Jumolo. Di pasat hodus di. Dia kodi sosiali. Barang dipotong. Di pasar dong. Yang benar adalah sepanjang terdaftar dia sekalipun tidak bayar iuran, bayar dia. Itu perintah Tuhan. Gereja bukan hitung-hitungan material ya. Kamu pundanya. Ada dongan. Dia mendukung betina ini. Terlalu lebih keras. Percaya pada Tuhan. Makanya banyak kunjungan. Wah mang, nasuon nahon aduh. Yang ini kan reformasi dan itu sama. Saya diminta pembicara reformasi, bicara spiritual kan itu kan. Saya nggak menyalahkan loh yang kalau saya pribadi dari dulu saya sudah sepakat. Bayar nggak bayar iuran bayar di gereja kita, belum surrender. Bayar itu, walaupun tantangan juga karena banyak orang rasional. Penghambanya adalah rasionalitas sama. Hari ini berbuat namanya spiritualitas. Jangan takut. Yang lalu biarlah salaman dengan kencang. Selamat. Ada dengan. Apalagi para tahu. Para tahu. Hati-hati. Nahulitak ko. Mau hepek keluar. Hepengwi. Hepeng itu hari. Lada aku ya. Gampang amang melihatnya gini, makanya dibutuhkan program. Jadi gini, dari bendahara dan juga amang, dewan ya. Tolong yang pertama, dewan jangan sulit dicari oleh seksi. Keluhan itu. Gereja itu bukan feudalisme. Jelas ya?
Bila perlu, setiap dewan pegang itu anggaran tiap tahun, programnya. Bulan berapa dia melakukan programnya, tanya, jangan ditanya dulu kita. Jadi pelayan itu yang proaktif ya. Tolong amangin ang dewan, burjudo kamu. Alay tahun 2026, tolong lebih proaktif bersama-sama dengan seksi-seksi ya. Jangan mundur. Jangan mundur. Dewan koinonia. Marturia. Kemudian diakonia. Amang tahun depan amang ucok. Tolong programkan namanya pelatihan di gereja sebagai namanya diakonia reformatif. Banyak toko di gereja kita kan undang mereka narasumber kan itu kan. Misalnya nanti nyambung ke pendidikan. Amang perintah. Untuk dia jangan menunggu ketika nggak jalan tolong perintahkan. Dalam arti positif ya. Amang itu komando. Ya Amang ya. Banyak toko di sini kan. Aktualkan mereka. Sayang, pada proposal kan itu kan. Aktualkan mereka. Sayang ilmunya tak dibagikan. Itu persoalan. Ada dongan. Koinonia. Marturia. Diakonia. Pature dirima. Action ya. Tolong abang ingat, jangan kita pun saling mengingatkan, tapi lemah lembut ya. Kusipok kamu nak kalau mandet jangan diatai di luar. Jangan dibilang waduh mang yang tak kuinunyong, yang manguleh di luar doi. Kusip pun nampak mata ya. Ngajak kita Oke, break. Oh, berarti udah break ya? Ya. Break ya? Salam. Ayo dongan. Ayo ngok dah. Muda kan itu soda. Bukan tuh saya di sana. Tepuk tangan yang meriah. Sekasih kepada panitia barangkali ada instruksi. Untuk panitia kita beliau ya. Amang apa lain yang harus ya? Moderator. Apa kemahobah? Moderator terbaik itu. Satu dia. Tapi kalau saya main catur, saya nggak pernah tapi drop. Jadi tidak ada yang tersinggung. Nah, yang kedua, sekumpul silalahi sampai saat ini masih sungkan untuk saling mengawini. Nah itu, Dan jadi saling hormat. Nah, jadi kita sekarang 9.30 kita akan kumpul kembali jam 10. Tapi kan tadi udah pembekalan, jadi sebelum jam 10 dari sini ya. Jadi, ale dongan.